kita membahas lagi tentang keberuntungan ya. Tentu saja ini berkaitan dengan nanti finansial atau keuangan Anda. Dan di sini kita pengen mempelajari apakah keberuntungan itu ilmiah atau itu adalah sebuah hal yang mistis. Nah, kita bakal kupas di sini ya. Kita bakal diskusikan bareng ya. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajari, namun kita di sini belajar bersama dan nanti teman-teman bisa terapkan juga untuk kehidupannya. Yang jelas, kalau ada yang berpikiran kalau hal seperti ini adalah hal yang tidak mudah karena Anda belum siap dan Anda tidak mau untuk merubah hidup Anda. Ketika Anda mau merubahnya, ya segala sesuatu bisa dilakukan, segala sesuatu bisa dicapai. Kita langsung mulai di poin pertama. Keberuntungan itu ilmiah, bukan mistis. Banyak orang percaya keberuntungan itu bawaan lahir, tapi psikologi modern membuktikan keberuntungan itu bisa diciptakan. Bukan sulap, tapi lewat cara berpikir dan bertindak. Berdasarkan riset lebih dari 10 tahun terhadap ratusan orang yang mengaku dirinya beruntung dan sial. Hasilnya, keberuntungan bukan soal nasib, tapi pola pikir, kebiasaan, dan respon terhadap hidup. Ada 4 prinsip ilmiah yang bikin seseorang lebih sering mengalami keberuntungan dan semuanya bisa dilatih. Jadi, bukan Anda atau kita yang ditakdirkan sial. Anda cuma belum belajar jadi orang yang menciptakan keberuntungan. Kita lanjut, ciri-ciri orang yang beruntung. Bukan cuma hoki. Orang beruntung bukan yang menang undian tiap minggu, tapi mereka punya kebiasaan konsisten seperti sering ketemu peluang baru, punya intuisi tajam saat ambil keputusan, selalu berpikir positif tentang masa depan, bisa mengubah kegagalan jadi pembelajaran. Ya mungkin Anda kenal ya dengan orang-orang yang seperti itu. Ketika kita ini mau mengambil peluang dan intuisi kita ini selalu kita asah dan kita bisa menciptakan bagaimana kita adalah orang yang beruntung. Jadi kita sudah menanamkannya dulu dalam diri kita. Bukan dengan prinsip bahwa keberuntungan adalah bawaan sejak lahir atau wetonnya apa, sionya apa, terus lahirnya di mana, jam berapa, nggak seperti itu. Namun, segala sesuatu yang bersifat keberuntungan itu kita bisa menciptakannya. Misalkan nih, Anda memiliki gaji atau penghasilan dari usaha Anda itu 10 juta setiap bulannya. Dari situ mungkin orang lain menganggap Anda ini beruntung. Namun, kadang Anda sendiri justru berpikir Anda ini kurang beruntung. Karena apa? Ada seseorang atau orang lain yang penghasilannya lebih besar dari Anda. Dengan cara pandang seperti itu, maka ya Anda justru tidak akan pernah bersyukur. Karena apa? Ya Anda membandingkan diri Anda dengan orang lain yang itu jauh di atas Anda. Misalkan Anda melihat nih gaji teman Anda atau penghasilan teman Anda itu 50-100 juta, sedangkan Anda hanya 10 juta. Itu sebenarnya Anda bisa menciptakan dalam pikiran bawah sadar Anda sendiri. Anda bisa seolah-olah juga memiliki penghasilan lebih dari itu, atau penghasilan paling enggak itu setara dengan teman Anda. Namun Anda juga harus bersyukur. Berapa yang Anda terima, yaitu Anda harus mensyukurinya dan Anda harus mengingatnya bahwa itu adalah sesuatu yang Anda dapatkan. Dari situ apa? Anda bisa mempelajari bagaimana nanti polanya, bagaimana gaya hidupnya juga, terus bagaimana nanti Anda mengelolanya. Nah, itu juga ada ilmunya. Jadi bukan semata-mata wah, gua sial nih, penghasilan cuma 10 juta nih tiap bulan, sedangkan mereka itu 50 sampai ratusan juta. Nah, nggak gitu juga. Karena apa? Ya ketika Anda membandingkan seperti itu, yang ada Anda malah menyalahkan keadaan, Anda menyalahkan orang lain, dan Anda lupa bersyukur. Bisa-bisa Anda menyalahkan Tuhan dan menganggap Tuhan itu tidak adil. Jadi Anda ciptakan keberuntungan Anda sendiri ya. Mungkin Anda bisa bersyukur nih, penghasilan 10 juta tiap bulan atau gaji Anda 10 juta tiap bulan. Ketika Anda sudah bersyukur, maka ya nanti akan ada jalan yang menciptakan peluang baru yang bisa membuat Anda naik level lagi. Kita lanjut. Prinsip-prinsip psikologi di balik keberuntungan. Orang beruntung menjalankan 4 prinsip utama. Pertama, memaksimalkan peluang. Yang kedua, mengandalkan intuisi. Yang ketiga, berpikir positif tentang masa depan. Dan yang keempat, mengubah nasib buruk jadi pelajaran. Namun di sini kita pengen ngasih tahu teman-teman ya, bukan menggurui lagi, tapi kita cuman memberikan masukan kepada teman-teman atau kita berbagi. Anda bisa memaksimalkan peluang
Tapi Anda juga harus melibatkan intuisi. Karena apa? Ketika Anda diiming-imingi sesuatu yang itu fantastis, biasanya karena Anda pengen punya penghasilan yang lebih besar, Anda pengen punya penghasilan yang jauh lebih mudah, ya bisa dibilang instan, itu Anda akan mudah tergiur ya. Ayo gabung dengan kita, nanti lo invest sekian, terus nanti tiap bulan dapatnya sekian, terus begitu udah dijalankan, disuruh top up lagi. Ketika udah top up, ditinggal kabur. Nah itu banyak terjadi ya. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengalaminya, silahkan tulis di kolom komentar. Ketika intuisi Anda bilang tidak, ya sudah stop. Tapi ketika intuisi Anda bilang iya, jalankan. Karena apa? Intuisi dengan logika kita biasanya itu selalu menang intuisi. Kadang dalam logika ketika kita dibujuk orang itu, wah dikasih iming-iming penghasilan sekian-sekian, wah logika kita bermain, oh iya ya ini karena penghasilannya jauh lebih besar dibanding dengan gaji gua. Wah nggak apa-apa lah, seluruh tabungan masukin. Nah ketika udah dimasukin nanti diminta top up lagi. Begitu orangnya udah kabur, Anda baru sadar, wah iya ya, kenapa nggak ngikutin kata hati, kenapa nggak ngikutin intuisi. Nah Anda bakal nyesel sendiri. Jadi Anda harus ciptakan itu dan Anda harus perkuat intuisi Anda. Lalu Anda juga harus berpikir tentang masa depan. Jadi masa depan seperti apa? Anda harus ciptakan dulu dalam pikiran bawah sadar Anda. Dengan berulang-ulang Anda nanti berpikir tentang masa depan, Anda berulang-ulang memprogramnya dalam pikiran bawah sadar Anda. Misal seolah-olah itu sudah terjadi, seolah-olah itu sudah Anda alami. Entah nanti Anda pengen tinggal di mana, Anda punya mobil warna apa, mobil merek apa, dengan seri apa. Nah, itu Anda juga harus menggambarkannya. Karena apa? Ketika pikiran bawah sadar kita ini sudah diinputkan hal-hal tersebut, maka apa? Itu akan menjadi sebuah tarikan. Nah, tarikan ini tercipta dari apa yang berulang-ulang kita inputkan. Jadi, seolah-olah pikiran bawah sadar kita ini sudah mengerti, oh memang kehidupan kita seperti itu. Jadi, pikiran bawah sadar kita akan mengirimkan sinyal kepada alam semesta dan itu akan dikirim balik sebagai realita. Jadi, Anda persiapkan masa depan Anda seperti apa. Meskipun dalam bentuk imajinasi, dalam pikiran Anda. Rasakan dan gambarkan seolah-olah itu sudah Anda miliki dan itu sudah Anda capai. Karena apa? Ya biar Anda nanti semakin siap ketika itu menjadi sebuah realita. Lalu cara mengubah nasib buruk menjadi sebuah pembelajaran adalah ya dari pengalaman masa lampau. Mungkin pengalaman masa lalu yang bisa jadi Anda pernah mengalami kerugian dalam usaha, Anda pernah bekerja tapi nggak digaji, dan lain-lainnya. Ya, jadikan itu sebuah pembelajaran dan rubah semua itu. Anda fokus aja pada mungkin keberuntungan yang Anda inginkan, terus penghasilan yang memang ingin Anda miliki setiap bulannya atau setiap minggunya atau bahkan setiap harinya berapa. Anda punya hak untuk menciptakan itu semua. Karena apa? Ya, itu adalah hak Anda dan Anda yang memang harus mendesainnya. Anda adalah arsitek untuk kehidupan Anda sendiri di masa depan. Jadi persiapkan segala sesuatunya dari sekarang juga. Mungkin bila ada pertanyaan, ada mungkin unek-unek, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nanti kita diskusikan bareng di situ ya. Meskipun kadang saya nanti responnya agak telat, tapi tetap saya respon. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir ya. Teman-teman nanti bisa diskusi bareng dengan saya dan itu free ya. Jadi nggak ada kelas-kelasan juga. Kalau misalkan ada yang berpikir, wah ujung-ujungnya buka kelas. Sorry, saya nggak buka kelas ya. Salam harmonis. Kecil cerita dimulai, jangan kurai mimpi, berisi inspirasi, bicara tentang mimpi yang tak pernah usai. Law of attraction, kunci berada